Seperti yang saya sudah katakan tadi, kita pada saat ini, pada malam hari ini, kita hanya dapat bertemu di Zoom, tetapi saya akan mencoba untuk merekam pembahasan ini sehingga saudara dan saudari yang biasanya bersama-sama dengan kita di acara ibadah kita ini dapat mengikuti, kemudian sesudah rekaman pada malam hari ini akan dapat dibagikan nantinya. Kita kembali akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pelajaran sepanjang minggu ini adalah masalah kejahatan. Ini adalah satu hal yang tadi malam ada satu pertanyaan yang sangat baik yang telah ditanyakan, dan kita akan juga bahas tentang pertanyaan tersebut. Dan memang cocok sekali dengan apa yang kita akan bahas pada saat ini, yaitu pada hari Kamis ini tentang kasih dan apa? Kejahatan. Kalau Allah itu ada kasih, bagaimana dengan kejahatan, ya? Adakah kejahatan itu berasal dari Allah yang penuh kasih, ya? Nanti kita akan lihat pelajaran kita tentang love and evil, ya. Kasih dan kejahatan. Pelajaran kita katakan Allah telah menganugerahkan kebebasan memilih pada makhluk ciptaan karena hal itu diperlukan untuk kasih. Kalau tidak ada kebebasan memilih, maka tidak ada kasih, ya. Kasih itu mengharuskan ada kebebasan untuk memilih. Nah, penyalahgunaan kebebasan memilih inilah penyebab daripada kejahatan. Ya, tentu saja kita dapat berdosa karena apa? Karena pilihan-pilihan yang kita buat terhadap apa yang setan sudah terlebih dahulu pertama-tama setan telah buat sebagai sumber daripada kejahatan itu sendiri. Nah, sekali lagi, memang masih banyak pertanyaan. Allah mengizinkan kejahatan untuk sementara waktu. Walaupun sepenuhnya Ia membencinya karena meniadakan peluang. Kejahatan itu berarti meniadakan kasih. Dan menghancurkan kejahatan sebelum waktunya akan merusak kepercayaan yang diperlukan untuk kasih. Jadi harus penuh, ya, keyakinan umat manusia terhadap kasih Allah itu ada dalam kemahatauannya. Allah tahu kapan itu akan menjadi apa? Menjadi penuh. Ellen White dalam buku Alpha Omega jilid 5 halaman 16 tuliskan, ya, bumi gelap oleh salah pengertian akan Allah, supaya bayang-bayang yang gelap itu dapat diterangi, supaya dunia dapat dibawa kembali ke pangkuan Allah. Kuasa penipuan iblis harus dihancurkan. Ini tidak dapat dilakukan dengan kekerasan. Jadi kita ingin sekali, waktu setan jatuh itu kenapa nggak langsung dihantam setan? Tidak bisa, Allah tidak bisa dalam kasihnya melakukan apa? Kekerasan. Ini tidak dapat dilakukan dengan kekerasan. Penggunaan kekerasan itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Allah. Ia menghendaki hanya pelayanan kasih. Dan kasih tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan. Hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih itu. Mengenal Allah berarti mengasihinya, dan tabiatnya harus dinyatakan sebagai kebalikan dari tabiat iblis. Jadi pada saat setan jatuh pada saat dia memiliki kecemburuan di dalam kerajaan surga, ya, dia menjadi originator. Dan apa yang terjadi? Dia keluarkan dari surga. Allah dapat dengan kuasanya tentu saja membinasakan dia, tapi tuduhan-tuduhan setan terhadap tabiat atau karakter Allah yang kasihnya dipertanyakan itu tentunya akan menjadi satu bukti setan benar kalau setan itu dimusnahkan seketika oleh Allah. Jadi itulah, ya. Tanpa kebebasan memilih, pelajaran kita katakan, tanpa kebebasan memilih, tidak akan ada kasih. Dan jika Allah adalah kasih, maka tampak jelas bahwa bukanlah pilihan bagi Allah untuk meniadakan kasih atau kebebasan yang diperlukan agar kasih bisa ada. Untuk kasih bisa ada, harus ada kasih, ya. Dan apalagi kebebasan memilih, ya. Tidak bisa ditiadakan satu untuk yang lainnya. Seseorang juga bisa berasumsi bahwa jika kita mengetahui akhir dari awal, seperti halnya Allah, maka kita tidak ingin Dia menghilangkan kebebasan kita. Lagi pula, siapa yang mau hidup di alam semesta tanpa apa? Tanpa kasih. Kalau kita hanya menjadi robot, kita bukan makhluk hidup. Kalau kita menjadi robot, ya, mengasihi Allah dengan seperti robot, kita makhluk hidup karena kita memiliki kebebasan memilih. Bacalah Roma 8 ayat 18 dan Wahyu 21 ayat 3-4. Bagaimanakah ayat-ayat ini dapat memberikan kita keyakinan untuk mempercayai kebaikan Allah, terlepas dari segala kejahatan yang ada di dunia kita?
Roma 8 ayat 18 katakan, sebab aku yakin, ya, Rasul Paulus menuliskan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kecil sekali, ya. Saya selalu katakan, kehidupan untuk selama-lamanya bersama dengan Allah kita itu bagaikan 1 triliun rupiah atau 1 triliun dolar. Dan kehidupan kita di dalam dunia yang sementara ini bagaikan penny. Taruhlah kita hidup sampai 100 tahun, 100 penny itu tidak, 100 penny itu cuma berapa itu ya? Cuma 1 dolar, saudara. 1 penny itu apa? 100 penny itu cuma apa? 1 dolar jumlahnya. Jadi tidak ada artinya, dengan kata lain kalau kita mau coba untuk melihat ya analoginya ya. Jadi itulah penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wahyu 21 ayat 3-4 katakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Yang lama telah berlalu. Pelajaran kita katakan, bahkan bila mana kita dapat melihat menembusi kegelapan. Kalau kita bisa melihat menembusi, bahkan bila mana kita tidak dapat melihat menembusi kegelapan saat kita berada dalam masalah, seakan-akan kita berada di terowongan yang tidak ada apa? Ujung-ujungnya, tidak ada terang di akhir daripada terowongan tersebut. Sekalipun demikian, Allah dapat melihat akhir dari awal. Dia juga dapat melihat kebahagiaan abadi yang dijanjikan kepada semua orang yang beriman kepada Yesus. Menurut Roma 8 ayat 18 tadi kita sudah baca, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apakah kita mempunyai iman dan kepercayaan untuk mempercayai janji yang menakjubkan ini? Begitu sakralnya, begitu sucinya, begitu mendasarnya kasih dan kebebasan yang melekat dalam kasih, sehingga gantinya meniadakannya bagi kita. Yesus tahu hal itu akan membawa dia ke kayu salib, di mana dia akan sangat menderita. Dia akan sangat, Yesus tahu, dialah yang menyebabkan apa? Kita yang seharusnya menerima upah dosa dapat memperoleh kehidupan kekal. Namun, meskipun Yesus tahu betapa besar akibatnya salib tersebut baginya, ia tetap memberikan kebebasan ini kepada kita. Mengapakah? Pemikiran ini sangat penting untuk selalu kita ingat. Pelajaran kita kemudian diakhiri dengan satu statement ini, atau pertanyaan ini ya. Oleh senantiasa mengingat bahwa Allah memberi kita kebebasan, bagaimanakah itu akan membantu melindungi kita dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah? Tentu saja bukan kehendak Allah. Ya, itu pertama-tama adalah kehendak setan agar kita berada di pihaknya. Yang kejahatan yang kita alami bisa jadi bukan kehendak kita, tapi kehendak orang-orang yang berada dalam dunia berdosa yang jahat ini, sehingga kita dapat menerima akibat daripada kejahatan mereka. Kejahatan juga dapat terjadi oleh sebab pilihan-pilihan yang kita buat, yang menyebabkan kita sendiri mendapatkan akibat daripada kejahatan itu sendiri. Tapi kita sini dapat melihat bahwa Allah kita bukan sumber kejahatan. Dia adalah solusi daripada kejahatan yang telah terjadi di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Kembali di bagian tambahan dari pelajaran sekolah sahabat ini, mari kita melihat ya lebih lanjut tentang kasih dan kejahatan. Kenapa kalau ada kasih Allah tersebut, kenapa tidak begitu kejahatan itu harus terjadi ya? Terjadi kepada umat manusia. Nah, tadi malam ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh saudari Joy. Bagus sekali pertanyaannya. Dikatakan, Pastor bilang, apa yang kita tabur akan kita tuai. Betul ya, itu firman Tuhan. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang katakan ya. Kapan itu terjadi? Mungkin bukan sekarang, nantinya. Pada saat Yesus datang di kali yang kedua, dan penghakiman itu akan terjadi. Ya, penghukuman dan penghakiman terjadi kepada orang-orang yang jahat ya. Tapi Allah sudah katakan, kita akan menabur apa yang kita tuai. Tapi kenapa dikatakan? Tapi kenapa? Kadang-kadang kalau orang yang sudah kita tolong, dan apa yang terjadi dengan orang kita bantu tersebut, dia jahatin kita. Dia memberikan kejahatan, gantinya kebaikan kepada kita.
Kenapa orang itu bahkan kelihatannya malah semakin sukses. Bahkan sampai dia meninggal sekalipun sepertinya enak-enak saja hidupnya ya. Saat ini. Sampai dia meninggal itu enaknya. Atau, pertanyaan ini. Atau istilahnya yang mereka suka bilang itu, karmanya itu kenapa nggak bisa kita lihat. Kita yang rindu ya. Kita rindu untuk dapat melihat orang itu kena batunya ya. Kenapa ini kok sepertinya nggak kena batunya ini? Ya, seakan-akan pertanyaan seperti begitu ya. Apa kita tidak diperkenankan Tuhan untuk melihat orang itu menderita, menuai apa yang dia sendiri sudah tabur? Ya, tentu saja itu akan ada satu kesukaan kita kalau bisa kita lihat ya orang-orang yang buat jahat ini kena batunya gitu ya, kena mendapatkan masalah. Tapi ini satu pertanyaan yang sangat sah. Saya tidak mengecilkan pertanyaan ini. Saya sangat menghargai ada pertanyaan seperti ini karena ini seringkali ini perasaan kita umat manusia ya. Tuhan, kalau bisa orang itu kenalah dia batunya supaya dia tobat sedikit lah begitu ya. Orang tersebut dapat tobat sedikit. Tapi inilah ya. Jadi poinnya adalah kita seringkali melakukan hal yang baik, tapi kok kita yang kena batunya? Ya, orang yang berbuat jahat kepada kita kok tidak kena batu, kena roti mereka ya, makan seperti enak aja hidup mereka. Saya pernah menulis beberapa tahun lalu saya sempat singgung sedikit tentang Rabbi Harold Kushner ya. Rabbi Harold Kushner yang menulis satu buku di tahun 1981 menjadi best seller ya, menjadi best seller ini ya. Yaitu judulnya adalah When Bad Things, ketika hal-hal yang buruk terjadi kepada orang-orang yang baik ya. Hal-hal yang buruk terjadi orang baik. Nah, dasar ini menyebabkan buku ini tahun 1981 ini menjadi bestseller. Kenapa? Karena judulnya yang provokatif ya. Judulnya yang provokatif. Kenapa? Karena asumsi kita yang kita maui, yang kita pikirkan bahwa asumsi kita adalah bahwa hal buruk akan terjadi hanya pada umumnya kepada orang apa? Orang buruk atau orang yang jahat. Jadi hanya bad things will happen to bad people. Itu memang karmanya ya, kena dia kena karmanya. Atau hal baik terjadi kepada orang baik. Nah, itu yang seharusnya yang logikanya itu hal yang baik. Kalau kita menabur yang baik, tentunya kita akan menerima yang apa ya? Kita akan terima yang baik. Jadi hal baik itu yang terjadi kepada orang baik. Nah, kadang-kadang hal baik dapat terjadi. Hal baik dapat terjadi kadang-kadang kepada orang yang buruk, orang yang jahat. Oke, kita masih terima. Tetapi yang kita tidak dapat terima ini. Hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik. Ya. Kita hidup dalam satu dunia di zaman sekarang ini di mana kita ada reward for reinforcement, ada upah dari segala sesuatu yang kita buat. Kalau kita buat yang baik, upahnya baik. Kita buat buruk, dari sejak kecil kita semua tahu. Kalau kita baik, upah kita baik. Kalau kita berbuat keburukan, upah kita juga apa? Buruk. Ya. Jadi nggak betul kalau orang baik mendapatkan sesuatu hal yang apa? Yang buruk. Tapi inilah yang terjadi ya. Pada saat sang rabi ini Harold Kushner, dia menulis karena anaknya yang bernama Aaron ya, masih kecil tapi menderita penyakit langka namanya progeria di mana anaknya masih kecil itu semakin apa? Anak-anak ada penyakit langka yang menyebabkan penuaan dini. Anak kecil tapi dia bukan bertambah umur per tahun, tapi per hari sampai kelihatan jadi seorang orang tua. Jadi kenapa sampai anaknya harus menderita seperti itu? Anaknya baik sekali. Rabbi Harold Kushner katakan, anak saya ini baik sekali, tapi kenapa anak yang baik ini mengalami hal yang buruk? Harusnya hal buruk hanya kepada orang buruk, tidak terjadi kepada orang baik. Jadi ada unsur ketidakadilan yang kita merasakan kalau sampai kita orang baik, kok kita dijahati. Orang yang kita baiki, orang baik itu gantinya membalas kebaikan kita, justru membalas kejahatan kepada kita. Dan dia dapat seakan-akan hidupnya enak-enak terus. Ya. Hidupnya enak-enak terus. Ada ketidakadilan di sini kita pikirkan ya. Saat orang baik mengalami hal yang buruk, orang yang baik seharusnya mengalami hal yang baik. Tetapi inilah keadaan kenyataan, saudara. Ini adalah satu kenyataan, dan ini adalah satu kenyataan yang terjadi di dalam Alkitab. Kita pernah menyinggung poin ini ya, bagaimana pada suatu saat ya, 2 Samuel 11 ayat 1 katakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang,
Maka Daud menyuruh Yoab, panglimanya, maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Sedangkan Daud sendirian tinggal di Yerusalem. Padahal ini, ayat ini katakan, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Dia raja, tapi dia tidak maju berperang, tapi dia tinggal di mana? Dia tinggal di Yerusalem, ya. Di pergantian tahun biasanya raja-raja itu berperang, ya. Kenapa itu? Kalau bahasa Inggrisnya digunakan bukan pada pergantian tahun, tapi in the springtime, pada musim apa? Pada musim semi. Musim semi itu sesudah musim salju, sebelum musim panas, ya. Spring, ya. Musim semi itu tidak dingin lagi dan belum panas, dan itulah sebabnya raja-raja suka berperang. Paling tepat untuk berperang itu di musim spring, ya, sebelum ada panen, karena sibuk mereka mau panen. Jadi ada gentleman agreement di antara para raja untuk berperang di musim apa? Di musim semi, gitu, ya. Dan mereka semua berperang. Biasanya selalu Daud itu ikut berperang. Dia jadi contoh. Tapi kali ini dia bukan menjadi contoh yang baik untuk masyarakat atau bangsa Israel, tapi justru kita tahu apa yang akan terjadi nanti, ya. Bukan contoh yang baik. Dan itu, ya. Ayat 2 Samuel 11 ayat 2 kemudian katakan, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, di atas atap istana. Ingat, kita sudah bahas, istana itu atau perumahan-perumahan zaman dahulu bukan seperti kita, ya, lancip itu, tapi tempat di atas itulah tempat orang untuk beristirahat dan lain sebagainya, ya. Pada saat dia bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok, elok rupanya, ya. Elok rupanya. Istana raja itu selalu berada di tempat yang lebih tinggi daripada rumah-rumah lainnya. Untuk segi keamanan, ya. Rumah raja atau istana raja itu, kalau di bawah ya gampang dilempari batu, panahnya itu gampang lebih kencang menuju yang ke bawah. Tadi dia selalu pada paling di atas, ya. Di atas bukit. Yerusalem saja sudah berbukit-bukit, apalagi istana raja itu mesti paling atas untuk segi security, ya. Dan ini dia bangun petang. Petang itu waktu orang biasanya udah mau mandi, tapi Raja Daud baru tidur. Baru bangun dari apa? Bangun dari tempat pembaringan, dari tidur dia. Ya, jadi semalaman dia sudah nggak tahu dia bikin apa malam-malam, tapi dia tidur sampai petang, sampai sore. Nah, di zaman dahulu sampai sekarang kalau Anda pergi di Ethiopia, orang umumnya tidak mandi di pagi hari. Kenapa? Karena airnya dingin, saudara, ya. Airnya dingin. Jadi orang mandi itu di sore hari, ya. Kalau di rumah kami, mahasiswa-mahasiswa yang kami sekolahkan yang tinggal di tempat kami, mereka ambil dulu embernya, ya, taruh dulu di bawah matahari sepanjang hari supaya air dingin itu jadi hangat. Baru sore itu baru mereka mandi di air tersebut, saudara. Jadi petang itu adalah waktu untuk apa? Petang untuk mandi. Jadi dia berada di atas soto, ya, di atas soto istana tempat, dan dia tampak dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi coba kita lihat, tampak kepadanya, ya. Jadi dia bangun, dia tampak kepadanya, dia melihat dari atas soto rumah itu apa? Perempuan yang sedang mandi, yang sangat elok. Nah, Raja Daud itu bukan kekurangan istri, saudara. Ada 6 pada saat itu. Dia sudah memiliki 6 istri. Kalau Anda membaca dari 2 Samuel 3, 2-5, dia sudah memiliki 6 istri, saudara. Dia bisa melihat salah satu dari istri-istrinya itu. Tapi saat ini, itulah, ya. Hati-hati pada saat kita, orang Manado bilang, tidak ada hambak, nggak ada kerjaan, ya. Kita mungkin ada kerjaan, tapi kita lagi mau malas-malasan, atau mau santai-santai, gitu, ya. Hati-hati. Kenapa? Karena seperti Charles Spurgeon katakan, the idle man tempts the devil to tempt him, ya. Seorang pengkhotbah Amerika, Charles Spurgeon, dia katakan, orang yang malas itu menggoda iblis untuk menggoda mereka. Jadi hati-hati, jangan sampai ada ruang yang kosong sampai iblis akhirnya mengganggu atau menggoda kita. Anyway, kita tahu sedikit kisahnya. Bagaimana lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, oh itu Batsheba. Nah, orang yang dikasih tahu ini, yang memberitahu Raja Daud itu Batsheba, dia sebenarnya kalau dia bilang saya itu adalah Batsheba, titik, cukup. Tapi orang ini seakan-akan memberikan peringatan kepada Raja Daud, ya. Penjelasannya itu sangat lengkap. Itu adalah Batsheba binti Elam. Batsheba anaknya Eliam,
Batseba anaknya Eliam, dan istri daripada Uria. Batseba itu anaknya Eliam, istrinya apa? Uria. Jadi kenapa sangat lengkap begini ya? Kenapa sangat detail dikasih tahu oleh orang tersebut ya? Padahal dia cuma menyuruh bertanya tentang perempuan itu ya, siapa dia itu saja mungkin ya. Tapi jawaban ini seperti seakan-akan menjadi satu warning ya. Pada saat orang suruhan itu, kemungkinan ya kalau kita lihat komposisinya ada beberapa orang disuruh, satu yang memberanikan diri untuk jawab, itu Batseba binti Eliam, istri orang Uria, istri Uria orang Het itu. Sangat lengkap. Itu kemungkinan merupakan apa? Bisikan Roh Kudus yang coba untuk diberikan kepada Raja Daud. Jangan macam-macam nih dengan Batseba. Jangan macam-macam. Kenapa? Kalau kita membaca siapa itu Eliam, siapa itu Uria, mereka adalah bagian dari 37 orang yang merupakan apa? Pasukan Kopasusnya Daud, pasukan khususnya Daud, atau bodyguard pribadi daripada Raja Daud itu sendiri. Inilah dalam 2 Samuel 23 ayat 8, ayat 34-39, summary dari nama-nama para pahlawan Daud dikatakan, ayat 8, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ayat 34 bicara tentang Eliam, anak daripada Ahitofel orang Gilo, dan Uria orang Het, dan semuanya jumlah pahlawan itu adalah 37 orang. Nah, lebih menarik lagi di sini dikatakan Eliam ini ya, bapak daripada Batseba yang bernama Eliam. Eliam itu adalah anaknya Ahitofel. Jadi Ahitofel itu adalah kakeknya Batseba. Nah, kenapa Ahitofel itu harus disebutkan? Karena Ahitofel itu adalah penasehat Daud, penasehat pribadi Daud. Misalnya dalam 2 Samuel 15 ayat 12, Daud memanggil pada saat ada pemberontakan Absalom ya. Disuruhlah datang Ahitofel orang Gilo, dari Gilo ya. Penasehat Daud yang dari Gilo. Jadi ini keluarga yang sangat dikenal oleh Daud. Batseba itu anak daripada Ahitofel, penasehat Daud. Kemungkinan waktu masih kecil, Batseba itu sering-sering datang-datang juga, main-main di tempatnya Daud waktu masih anak kecil gitu ya, di istana, di tempatnya Daud. Dan pada saat dia menikah, mungkin saja Daud yang menjadi comblang. Uria, kamu ini kan belum kawin. Gimana kamu kawin dengan ini anaknya Eliam ini ya? Cucunya si Ahitofel. Kemungkinan, ya itu kita cuma bisa berangan-angan ya. Tapi poinnya adalah kemungkinan besar Daud itu hadir di perkawinan daripada salah seorang pahlawannya. Mungkin dia jadi sponsor. Atau kalaupun zaman dahulu seorang raja itu juga dapat apa? Seperti dapat, kalau tidak ada nabi ataupun hakim atau apa, raja juga dapat menjadi apa ya? Seperti pemimpin rohani, mungkin dia yang memberkati Uria pada saat menikah dengan Batseba. Walaupun tidak ditulis ya, terus terang tidak tulis. Tapi artinya Daud nih tahu sekali siapa itu Batseba, saudara. Tetapi gantinya dia, oke, nggak boleh, saya nggak boleh nih. Ini off limit nih, ini off limit. Tapi apa yang terjadi? Ayat 4 dan 5. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhlah orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Jadi sangat menyedihkan. Gantinya dia mengetahui siapa itu Batseba, gantinya dia berhenti, dia double down, dia langsung apa? Hantam terus. Dan pada saat ini terjadi, pada saat Batseba mengandung, Daud gantinya mengakui kesalahannya, minta ampun kepada Uria, kepada Eliam, Ahitofel, dan lain sebagainya. Dia justru menyuruh untuk apa? Mencoba untuk menutupi dosanya. Dia panggil si Uria, Uria pulang, saya panggil dia, perlu nih Uria. Dipanggil Uria pulang, dikasih makan, dikasih mabok, disuruh pulang ke rumahnya. Wah, pas disuruh pulang, gantinya Uria pulang, tapi padahal udah disuruh mabok sedikit, tapi masih bisa berpikiran jernih si Uria ya. Ayat 11, 2 Samuel 11 ayat 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, dalam tenda atau apa ya. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Disuruh-suruh kan, karena istrinya sudah hamil. Daud ingin supaya Uria pulang meniduri istrinya supaya tidak ketahuan dia bapaknya ya. Dia pulang, ya itu Uria punya anak tuh, bukan saya. Tapi Uria bilang, masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu, dia mau mati untuk sang raja. Demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu. Gantinya dia pulang, dia tidur di depan
istana daripada Raja Daud. Dan kita tahu akibatnya. Akhirnya Daud udah kepalangan, wah gimana nih? Dia suruh, akhirnya dia tulis surat, bilang ke Yoab nih, kasih si Uria itu maju ke depan, paling depan. Dan kalau saat dia sedang berperang, mundur kalian. Matilah si Uria. Dan betul, Uria pun mati. 2 Samuel 11 ayat 17 katakan, Uria, orang Het itu mati. Hal yang telah dilakukan itu dalam 2 Samuel 11 ayat 27 katakan, hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan tahu, saudara. Mungkin kita tidak pikir, aduh saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang jahat ini kena batunya. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri, kalau bisa mereka kena karmanya dan lain sebagainya. Tuhan katakan, kita sudah bahas waktu lalu, bahwa vengeance, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Tuhan tidak buta, saudara. Tuhan tidak buta. Yeremia 16 ayat 17 katakan, sebab aku mengamat-amati segala tingkah laku mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Ya. Tidak ada yang tersimpan di mata Tuhan. Kalau Anda membaca Lukas 12 ayat 2, saya tidak sempat cantumkan lagi di sini. Lukas 12 ayat 2 katakan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Semuanya terbuka, dan kita tahu kisah ini, bagaimana Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk kemudian menegur Daud. Tapi kita tidak membahas tentang Daud dan pertobatannya kemudian, dan apa yang terjadi kemudian, tidak. Tapi poin yang kita bisa lihat di sini, ada poin yang sangat penting, ya, bahwa orang baik seperti Uria mengalami keburukan. Dosa manusia dan konsekuensinya itulah menyebabkan Uria menderita. Kisah Daud dan Uria adalah satu contoh bagaimana dosa manusia dapat menyebabkan kerugian dan penderitaan yang parah bagi orang lain. Ya, parah bagi orang lain. Tapi itulah dosa manusia dan konsekuensinya. Dosa persinahan dan pembunuhan Daud menyebabkan rasa sakit dan kematian bagi seseorang yang baik. Terkadang hal buruk terjadi hanya karena kejahatan atau keegoisan orang lain, dan tidak ada kebaikan langsung yang tampak bagi mereka yang menderita sebagai akibatnya. Tuhan, saya ingin melihat dia kena batunya, saya kok nggak pernah dapat justru yang baik. Saya terus menderita. Saya dibuat menderita oleh orang yang buruk, orang yang jahat, dan terus-menerus saya menderita. Sedangkan dia yang berbuat kejahatan kok senang-senang terus, Tuhan. Tapi inilah, kita berada dalam keberadaan dunia yang berdosa dengan adanya dosa manusia dan konsekuensi dari dosa tersebut. Poin kedua yang dapat kita lihat, poin kedua adalah adanya realitas ketidakadilan. Realitas ketidakadilan di dunia yang telah jatuh. Alkitab mengakui realitas ketidakadilan di dunia yang dirusak oleh dosa. Tolong baca Pengkhotbah 8 ayat 14. Tolong baca ayat ini. Pengkhotbah 8 ayat 14 katakan, ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Orang benar menerima apa? Keburukan daripada orang jahat. Dan orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Kita orang benar, tapi kok menerima akibat kejahatan dari orang jahat. Sedangkan orang jahat menerima pahala daripada kebaikan orang baik, orang yang benar. Dan inilah keadilan, realitas keadilan di dunia yang telah jatuh, ya. Terkadang hidup itu tidak adil. Dan orang yang tidak bersalah dapat menderita tanpa kebaikan yang nyata darinya, dari kehidupan tersebut. Setidaknya dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek. Tidak akan terus-menerus, ya. Tuhan tahu, Tuhan tidak tertutup matanya. Tuhan tidak buta. Dia mengetahui segala sesuatu. Dan kita harus mengakui adanya misteri penderitaan. Poin ketiga, kita harus melihat adanya misteri daripada penderitaan itu sendiri. Ada kalanya kita tidak dapat melihat atau memahami tujuan di balik penderitaan atau ketidakadilan tertentu. Kita tidak bisa mengetahui. Adalah satu misteri, ya. Kematian Uria adalah salah satu contohnya. Dari sudut pandang manusia,
Tidak ada kebaikan yang terlihat bagi Uria. Tidak ada kebaikan. Dia tidak menerima upah kebaikan. Dia orang Het, tapi dia berkorban untuk menyelamatkan raja orang Yahudi yang seharusnya dia nggak ada hubungan apa-apa. Tapi dia rela untuk menjadi serdadu pahlawan daripada Raja Daud. Dia ganti agamanya. Dia ganti agamanya menjadi agama Yahudi. Dan boleh dikatakan demikian ya. Dia mengikuti semua yang baik dan benar. Tapi justru dia mengalami kejahatan. Dan dia tidak menerima upah kejahatan selama dia hidup. Kenapa sampai dia mati itu? Upah daripada apa? Dia tidak melihat upah kejahatan Raja Daud ya, atau kebaikan untuknya ya, tidak dilihat. Namun pelajaran kita katakan, namun Alkitab menegaskan bahwa Tuhan melihat dan peduli pada orang yang tidak bersalah, dan suatu hari nanti akan memperbaiki segala sesuatu. Ada penghukuman bagi mereka. Dalam Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, Tuhan berjanji bahwa suatu hari nanti dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan bahwa kematian dan penderitaan tidak akan ada lagi. Ayat inti kita ya, Wahyu 21 ayat 4. Tadi penulis Harold Kushner, kemudian pada akhirnya dia katakan, setelah dia membahas bukunya, kesimpulannya adalah, salah satu kesimpulannya dikatakan, adalah hasil bukan penyebab dari rasa sakit yang membuat beberapa pengalaman rasa sakit menjadi bermakna, dan yang lainnya hampa dan merusak. Jadi poinnya begini, artinya kalau saudara dan saya mengalami rasa sakit ya, rasa sakit ya yang terjadi kepada kita, yang kita alami ya, yang menjadi poin utama adalah apa yang terjadi, reaksi kita terhadap rasa sakit tersebut ya. Bukan pada saat kita disakiti. Kita bisa disakiti, betul kita sakit. Tapi setelah kita disakiti, setelah kita menderita, apa reaksi kita? Reaksi kita itulah yang memberikan hasil. Hasil yang bagaimana? Apakah rasa sakit itu menjadi satu hal yang baik, yang bermakna bagi kita? Atau rasa sakit itu yang kemudian kita reaksi kita menyebabkan kita justru menjadi hampa dan menjadi rusak oleh pengalaman yang menyakitkan tersebut. Poinnya adalah, mari kita dikatakan ya, Harold Kushner katakan, mari kita belajar untuk apa? Menyadari bahwa ketidakadilan terjadi dalam dunia ini. Dunia ini penuh dengan dosa ya. Tapi bagaimana kita tetap memiliki reaksi terhadap kesengsaraan kita, itu yang memberikan makna yang terbaik. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kembali dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 Rasul Paulus katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah, kita senang bahkan ya, membanggakan dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya berdoa, kiranya kita semua, dengan pertolongan surga, dengan kekuatan surga, kalau kita mendapatkan kesengsaraan saat ini, biarlah itu tidak membawa kita untuk menjadi orang yang getir, orang yang menjadi hancur. Tapi biarlah kita belajar untuk tetap berserah, berpegang pada tangan Tuhan, tetap memiliki kekuatan dalam firman Tuhan, tuntunan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kesengsaraan kita hanyalah sementara, bahwa orang-orang yang berbuat kejahatan, Tuhan akan membalaskan perbuatan mereka, bukan kita. Tapi kita tetap kuat, tetap percaya di dalam Tuhan. Dan itulah yang memberikan pengharapan kepada kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik.